Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru nih, film thriller. Dan kali ini sudah bergabung dengan saya, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Sehat, sehat. Gimana? Mas sendiri sehat? Sehat-sehat Mas, sehat. Hmm. Nah, hari ini nih kita pengen membahas sebuah film thriller terbaru di Netflix nih. Film Prancis yang judulnya La Nuit atau bahasa Inggrisnya The Swarm. Film ini sendiri kan ceritanya ini bukan mengenai setan atau hantu, tapi lebih ke makhluk atau creature, binatang. Kan kalau kita bisa lihat kan banyak nih film dari istilahnya dari hiu, krokodil atau buaya, terus tikus, sekarang ini belalang. Nah, Mas udah nonton, Mas? Udah Mas, tadi jam siang Mas gue tonton Mas hari ini langsung Mas. Oh, tumben-tumbenan mau nonton film Udah tonton Mas gue Mas. tumben-tumbenan tertarik sama film kayak Karena gini. gue jujur, tertarik sama trailernya Mas. Trailernya tuh dari bulan lalu tuh dari yang sejak Netflix keluarin IGTV-nya, terus gue lihat di YouTube juga di trailernya, wah gue bilang nih menarik nih, ini film nggak boleh gue lewatkan. Bahkan beberapa kali gue tanya sama temen gue, itu yang film tentang kecoa gue bilang belalang udah rilis belum sih? Udah kemarin. Waduh gue kelewatan, bukan udah mati kelewatan kemarin. Hmm, hmm. Tapi Aduh, sebelum akhirnya gue tonton. hmm, sebelum kita lanjut nih, Sebelum sebenarnya apa Mas? nggak maksudnya sebelum kita lanjut ke pembicaraan kita, sebenarnya suka nontonin film-film kayak gini nggak? Misalnya kayak film thriller, misalnya musuhnya itu banyak burung, makhluk-makhluk lah. Misalnya dari waktu itu kan kayak makhluk yang tadi saya bilang itu buaya, hiu, atau misalnya monster bawah tanah tuh yang cacing besar, tremors, ataupun tikus yang banyak. Emang suka apa gimana? Gue suka tuh film-film tuh binatang tuh yang ganas Mas. Kayak Hmm, contohnya hiu, paus, buaya, ular. hmm. Itu hampir jarang gue lewatkan film. Bahkan itu pernah ada tuh ada filmnya Sheep yang domba, gue juga suka Mas dulu dari film lama tuh Mas. Yang dombanya Yang tiba-tiba film jadi domba, Mas ada domba jadi monster Mas. Terus ada, iya semua deh rata-rata deh. Dan ini kali ini temanya gue lihat nih ngambil tema objeknya nih belalang Mas. Belalang itu ya Mas ya, Mas. Gue tuh hampir tuh nggak ada di film-film tuh bahas tema belalang Mas, kecuali itu aja Mas, Satria Baja Hitam Mas. Mana pernah ada lagi dan akhirnya iya kan selama ini belum pernah kan Mas bahas tentang kayak grasshopper gitu, belum pernah kan Mas. Kayak Lokus udah Kayak pernah deh. belalang gitu belum Zaman pernah kan. yang tahun dulu pernah Pernah deh ya? kayaknya. Tahun 50-an apa tahun berapa tuh kayaknya. Oh, Heeh. Lok, lok. belum segitu jarang apa. Tapi Hmm. temanya sih menurut gue objeknya sesuatu hal yang gue lihat dari trailer dan IGTV-nya Netflix ini bikin gue penasaran Mas. Hmm. Bikin gue penasaran jujur. Hmm. Nah, terus habis itu penasarannya kenapa nih? Waktu itu kan nonton nonton trailer ini. Apa yang ngebuat penasaran? Satu plot sinopsis saya gue lihat ya di Hmm. Indonesia sama di Inggrisnya ya, plot sinopsisnya gue lihat wah ini temanya nih, premisnya nih tentang binatang, intinya tentang binatang yang tiba-tiba nih kayak haus darah Mas. Yang gue Hmm. tangkap seperti itu sih, kayak ibaratnya dia menciptakan sebuah eksperimen yang tanpa sengaja gitu ya Mas ya. Hmm. Gue dalam hati gue, wah ini makanan gue nih. Sampai gue nyalain juga ke handphone gue Mas, Netflix gue reminder nggak muncul Mas, brengsek Mas. Gue dari reminder nih kalau kan ada tulis Hmm. gue dari reminder nggak muncul di handphone gitu ibaratnya Mas, atau kelewat sama gue ya. Jadi gue Hmm. kemarin udah mati, aduh kelewatan film ini lagi. Hmm. Hmm. Nah, Dan hmm. apalagi Mas, dan Mas gue udah tonton nih Mas. Hmm. Nah, terus pas nonton gimana? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau melebihi atau gimana? Bahasa kasarnya nih Mas ya, bahasa kasar nih buang-buang waktu Mas, gue Mas nonton ini Mas. Dari reminder, terus nonton, kasarnya. Reminder, enggak reminder,
kesel, kelewat remindernya nggak muncul di notif, kelewat, bela-belain nonton nih satu film gue pilih, lagi off day gue pilih satu film ibaratnya mas, melewatkan Suicide Squad mas, Oke, gue jadi pilih film ini dulu dalam hati mas, IGTV nonton, remindernya nggak tahu ya, nggak kelewat, kesel, saya gondok, nih kenapa nih sampai kayak gini nih, gue iya, ngelewatin apa yang kesel, gue iya, tunggu-tunggu, terus bela-belain nih, Suicide Squad mah iya, belakangan aja, terus nonton, iya, nggak, tapi nggak banting TV kan ya, atau tambah ini proyektor. keselnya nih double kali lipat mas, cuma double kali lipat nih mas, kesel ya mas, sampai sekarang masih kesel nih gue sebenarnya. Kenapa? Kenapa? Bukannya ada sesuatu yang menarik atau membuat keselnya apa nih? Menurut gue ini filmnya apa mas, ini gue bingung sih, Rotten Tomatoes juga ngasih nilai 88% nih mas, para Hmm. kritikusnya nih mas, Hmm. gue bingung ini mas. Dan apa ya mas, ini kayaknya nggak pas banget timingnya, gue merasa tadi gue nonton ini sebagai ibaratnya tuh mas, sajian utama gue mas, makanan utama pada hari ini mas, Hmm. ibaratnya mas, bukan kita nonton iseng-iseng mas, nih nonton ibaratnya nih menu utamanya mas. Dan ternyata seperti ini, aduh gue jujur mas, kecewa berat mas, gue jujur kecewa berat. Apa emangnya? Dari menit 1 gue tungguin Hmm. sampai menit ke-10, gue pikir ini bakal menggembirakan atau bakal sesuai ekspektasi gue lah, minimal lah, sesuai dengan trailer lah, sesuai lah, nggak usah lebih ekspektasi deh, sesuai deh. Oke, Ternyata seperti ini, sebelum aduh. kita masuk ke yang didapat, sebenarnya ekspektasi Mas itu mendapatkan tontonan seperti apa sih dalam arti? Ala-ala ini mas, Anaconda lah gitulah, ibaratnya yang paling umum deh kita ngomong, ala-ala Anaconda gue pikir, ala-ala film kayak film yang film hiu, film apa sih yang kok banyak binatang banyak itu, kayak Tremors juga kayak gitu, maksudnya yang kayak apa, kelawar yang kemarin juga kan, kelawar sempat kan tuh di Netflix ya, yang si siapa tuh namanya tuh, Stanley Tucci. Terus iya, film-film binatang yang paling gampang kayak Anaconda lah, gue bilang lah mas, yang gue harapkan tuh film-film kayak Anaconda, film binatang tuh yang ganas, yang teror sebuah kota gitu, yang bisa pemakan darahnya, gue pengen tahu seperti apa gitu, pemakan manusia seperti apa gitu. Ternyata kayak digigit tawon mas, kayak cuma digigit tawon mas itu mas. Oke. Jadi sebenarnya itu Mas itu Pusing gue. mengharapkan sebuah film misalnya makhluk itu yang istilahnya kita bilang ini lokusnya atau istilahnya belalang itu menjadi sadis, habis itu tiba-tiba lepas seluruh kota menghabisi istilahnya Pandemik ya. korbannya itu satu Iya, persatu gitu ya, maksudnya seperti itu Mas ya. betul. Iya. Terus Ya. seolah-olah di trailer tuh kayak ada raksasanya mas, tuh di zoom banget mas. Di trailer tuh seolah-olah tuh kayak ada raksasanya mas, kayak ada yang gedenya itu, kesannya tuh ada yang gede ya. Gue penasaran lah, atau kayak film Spider Along itu mas, yang film laba-laba gue pikir mas. Eight-legged spider yang Yang spider film gede-gede. Matthew Morgan Freeman. Iya, iya gue pikir minimal kayak gitu deh, sekali dihibur lah lagi pandemi gini, film-film kayak gitu. Aduh, ternyata mas. Nah, terus sekarang yang didapetin apa nih? Dapetin experience-nya sih jujur nggak ada sih mas. Tapi gue habisin 2 jam mas, gila gak? 1 jam 40 menit mas. Experience-nya kecewa sih mas, kecewa, gondok, kesel. Terus kayaknya kok Netflix bisa-bisa sih, maksudnya tuh film Perancis, apalagi mas baru ngomong kan, film Perancis tuh temponya cepet ya mas, ini kebalikannya mas. Ini anti klimaks ya mas, gila, lambat banget filmnya, gila 1 jam tuh. Ini baru bener-bener definisi film yang berjalan alurnya lambat ini nih mas. Slow burn. Harusnya tuh bisa dicepetin bahkan tuh 10 menit doang, iya 10 menit tapi dibikin 1 jam sama mereka, atau gak? Banyak hal-hal yang gak penting, kayak misalkan anaknya tuh yang lagi ngobrol sama teman-temannya di sekolahnya, terus awal-awalnya tuh ngomong-ngomong tetangganya dan lain-lain, terus love interest-nya juga sama yang nggak jelas juga tetangganya itu kan, maksudnya yang bantuin dia itu yang apa, tukang sewa rumahnya ya, yang ngebantuin dia tuh juga kayaknya tuh banyak hal tuh yang sebenarnya tuh nggak penting di dalam elemen film tersebut mas. Dan itu apa ya, maksudnya tuh belalang sih emang ya coklat sih dibikin yang paling jorok, maksudnya dalam arti itu bukan yang hijau mas ya.
bukan belalang tuh yang kayaknya yang indah ya. Ini belalang ibaratnya tuh kayak yang coklat gitu, yang geli gitu lah kita ngomong lah, yang kayak agak biasa lah standar belalang coklat gitu kalau di Indonesia bilangnya Mas ya. Tapi itu ditampilkan juga samar-samar Mas. Terlalu samar-samar, jadi kayak dari jauh kayak kelihatan kayak kita lihatnya tuh kayak jangkrik Mas. Maksudnya bukan tipe belalang sembah gitu ya, bukan Seperti yang itu. belalang sembah yang hijau itu ya. Iya, iya, dan sebelahnya nggak gede-gede banget gitu loh, maksudnya secara samar-samar aja mereka tampilinnya gitu Mas. Tampilannya secara yang berkerumunnya itu tuh yang gerombolannya itu yang kayak bunyi tawon itu juga nggak ada tuh efek tuh yang bikin kita tuh sebagai penonton tuh kayaknya tuh wow gitu, ngeri banget nih gitu, nggak ada istilah gitu Mas. Hmm, hmm, hmm. Ya, ya Itu soalnya sih ini yang kok gue rasakan sih Mas. mungkin Kecewa sih banyak Mas gue sih. banyak penonton yang istilahnya agak-agak nggak nyangka atau kecewa karena ternyata ini kita kan sebagai penonton mengira bahwa ini akan diangkat nih salah satu istilahnya disaster akibat binatang yang banyak nih yang istilahnya yang haus darah. Tapi ternyata sepertinya nih di film Iya, ini nih justru kehororan yang diangkat itu bukanlah dari binatangnya, tapi istilahnya proses perubahan mental daripada tokoh utama nih, dalam arti si sang ibunya itu tuh ya, sang ibunya itu kayaknya malah sutradara ini ingin mengarahkannya ke situ tuh. Ini ibunya ini berubah dari istilahnya desperate nih, karena kan kehilangan dia single parents, terus habis itu biayanya nggak ada, terus habis itu peternakannya juga kayak gini, utang. akhirnya itu berubah menghalalkan Iya, segala cara itu untuk istilahnya memberikan makanan supaya istilahnya belalangnya itu menjadi lebih besar, jadi menguntungkan ya istilahnya, dan berkembang biak lebih lebih cepat istilahnya iya. seperti itu. Nah, tapi ya tadi itu mungkin ini sih salah salah nggak tahu salah siapa nih Mas? Salah salah kita sebagai penonton karena berekspektasi dijanjikan digadang-gadang ini apalah film horor mengenai istilahnya binatang, tapi dapatnya mengenai perubahan mental daripada seseorang, atau salah siapa nih Mas kalau kayak gini? Ini labelnya juga nggak boleh film horor sebenarnya nih Mas. Labelnya nggak boleh film horor ini Mas, jujur. Ini kayak fiksi gitu Mas. Thriller. Kayak film science fiction gitu. Tapi ya kayak science fiction menurut gue sih ya, lebih ke kayak fiksi Mas, film fiksi gitu Mas. Nggak masuk kategori horor menurut gue Mas ini Mas. Bener gak Mas? Kayak fantasi Mas. Kalau Kayak iya kayak bukan horor ini. kalau Lebih baik malah gue lebih seneng tuh kalau film-film kayak gini tuh mendingan tuh dibuat drama sekalian Mas. Drama nih dia ada desperate lagi, kayak lagi apa, bermasalah banget keuangan, terus rumah tangga banyak utang, usahanya nggak laku, dibilang kurus lah, jangkrik apa, belalangnya dan lain-lain. Terus akhirnya dia bereksperimen membuat sesuatu yang baru, tapi tetap sesuatu hal itu kayaknya ternyata banyak masalahnya gitu. Masih mending Mas, gue lebih suka tuh tema-tema drama tuh yang mendingan kayak gitu Mas, yang ngangkat psikologisnya gitu Mas. Bukan tiba-tiba nggak jelas, nggak gimana, belalangnya juga cuma gara-gara makan darah gitu terus jadi ganas gitu, kayak juga kurang masuk akal Mas. betul, dan itu kan yang Kayak makan nggak darah kan ditampilkan tuh cuman kayak apa tuh, nggak ditampilkan di mana Mas? Mas itu kayak nggak ditampilkan tuh ya, ibaratnya 5 menit lah adegan tuh, ibaratnya dia kenapa ganas terus bertransformasi, ibaratnya kukunya atau kaki jadi tiba-tiba tuh tegak atau berubah mata jadi merah gitu, masih mending. Kalau gue jadi sutradara Mas ya, mungkin tuh kayak ada perwakilan tuh 3 menit deh, ketika ternyata tuh induk atau kayak apa ya, ratu belalangnya tuh jadi kayak itu ganas, matanya merah, terus jadi tegak kaki, terus jadi giginya jadi keluar atau gimana gitu ibaratnya Mas. Yang kecil nggak apa-apa gitu ibaratnya. Tapi perwakilan itu kayak nggak ada Mas ditampilkan Mas. Tahu-tahu Mungkin perwakilannya cuma ada bunyi kayak tawon tuh kan. hmm, Tawon terbang sama tahu-tahu orang udah tergeletak jadi tawonin Mas. Udah gitu hmm, doang. hmm. Saya nggak tahu ya apa saya salah, ini perwakilannya mungkin pas yang awal itu dia jadi ganti kulit. Ingat nggak? Ada satu tuh yang benar-benar fokusin tuh ganti kulit tuh, berubah tuh. Betul. Misalnya Ada satu. Iya. nah, Tapi tidak menimbulkan tuh, ada ganti kulit memang itu, tapi itu kalau sebagai penonton kita anggapnya itu emang kan namanya tuh fase fase kayak ganti kulit gitu dalam sebuah serangga tuh wajar, dan itu tidak ditampilkan tuh kayak jadi ganasnya itu loh Mas, maksudnya Mas. Maksudnya tuh hmm, wujud
perubahannya tuh transformasinya tuh terlihat natural gitu, terlalu natural kayak biasa aja gitu Mas, nggak terlihat transformasi perubahannya tuh kayak jadi ganas gitu, menyeramkan gitu loh Mas, nggak ada Mas, jujur Mas. Dan maksudnya tuh penyerang-nyerangnya dia ketika dia pakai baju kok, maksudnya tuh pakai baju penutup tuh kayak nggak diserang, dia artinya tuh belalang tuh tetap masih kita bisa halau, sebagai cewek aja bisa dihalau tuh kalau dia pakai baju pelindung ya maksudnya Mas ya. Betul. Tingkat keganasannya tuh Masih tampilkan kurang. gimana tahu-tahu pas ada tetangganya mengintip itu mau ngeliat ada apa langsung toto kejebak kayak gitu kan, maksudnya secara apa ya, maksudnya perwakilannya tuh walaupun ada kambingnya dikasih kayak gitu-gitu juga kayak nggak bikin kita tuh apa ya, mencekam gitu Mas, aura mencekamnya nggak ada Mas ini Mas. Betul. Gue rasa sih penonton plus 62 sih setuju sama yang gue bilang sih ini sih. Ya justru itu yang Mungkin tadi. saudara mau bener sih, mungkin saudara tuh kayak mau kasih lihat fase-fase tuh seseorang tuh yang lagi bermasalah ya, dalam apa ya, maksudnya kejiwaannya, mentalnya gitu ya. Tapi juga jadi tanggung Mas, jadi auranya tuh mungkin dia mau film-film ini mau diaurain kayak film Bird Box ya Mas ya, Bird Box ya, Sandra si siapa Bullock. tuh yang Sandra Bullock, tapi nggak dapet menurut gue ini Mas. Kalau yang Bird Box Beda itu kan jauh. dapet banget, iya jauh itu dapet banget aura ngerinya gitu loh, Bahkan yang atmosfernya tuh ngeri. film The Silence tuh yang tadi Mas bilang tuh Stanley apa? Tucci. Stanley Tucci juga itu masih dapat dalam arti ya. Iya, ini sih kacau loh, ini jujur kacau Mas. Ini udah mana aktornya, bintangnya juga menurut gua auranya nggak bagus, anaknya ngeselin, yang cewek. Anaknya itu juga ngeselin. Gue sebel tuh sama anaknya itu. Ini kesel, aduh. Kayak nggak tahu kenapa karakternya dibuat seperti itu. Dalam arti tiba-tiba ngeselin apa-apa, bikin masalah, saya, aduh itu malah mengganggu gue sih itu karakternya sih. Iya, nggak berhasil tuh bagi gua tuh, bukan soal berhasil bikin anaknya tuh bikin kita kesel, enggak, itu malah mengganggu penonton menurut gua sih itu sih. Terus cast-nya cocok gak tuh anak itu, kok menurut gue kok kelihatan dewasa banget nih mukanya ya. Kalau dari ketika dia dari, iya kayak anaknya kayak berubah-berubah mukanya, masih ada sesekali dia terlihat kayak anak kecil, ada sesekali kayaknya dia terlihat kayak dewasa Mas ya. Maksudnya istilahnya Karena dia, dalam arti kelihatan tua gitu ya. iya, soalnya ini film kayak gue dia kayak itu Mas, kayak ada anaknya tuh kayak dibikin make up-nya tuh kayak orang yang nggak tidur gitu, kayak ada masalah mental juga, makanya tuh matanya dibikin hitam-hitam bawahnya tuh kalau Mas perhatiin tuh si anaknya. Tapi ada beberapa momen yang ketika di air atau apa kan hitam-hitamnya kayak hilang tuh Mas, jadi kayaknya nggak pas gitu Mas. Jadi yang waktu di endingnya itu kan kesannya kan dia hitam-hitamnya nggak ada tuh, biasa kan dia mata kayak ada kayak orang kurang tidur Mas gitu, dibikin sutradara mungkin Mas. Nah, permasalahan paling besar di film ini apa nih? Banyak plot hole ya, banyak plot hole-nya. Motivasi dia tuh bikin apa ya, maksudnya tuh bikin itu dengan darah itu juga kayak kurang jelas. Pembelinya juga kan perwakilan cuma satu, emang sampai membludak gitu Mas. Nggak sampai membludak, jadi perwakilan pembelinya pun juga seperti itu, yang orang-orang biasa gitu, bukan sampai dibeli sama ibaratnya pejabat, masih mending ibaratnya gitu. Kalau gue bayangin mungkin pejabat atau apa gitu lebih seru gitu loh. Ini yang beli kan juga orang-orang biasa juga kan, yang mau kasih makan bebek atau gak mau kasih makan bebek, terus dikenalin juga orangnya juga biasa. Terus ketika waktu dia ngasih ke orang tersebut kok itu nggak apa-apa gitu loh. Oh, maksudnya apakah ada efek samping apa enggak gitu ya? Iya, dia tetap masih repeat order kan bahasanya kan. Berarti di dia kok nggak ada efeknya gitu loh. Itu mengganggu loh itu loh Mas. Jadi Wakilan yang jadi kesannya itu ini serangga lokusnya atau belalang itu jadi besar, jadi ganas, tapi tidak mempunyai efek kepada mereka yang mengkonsumsinya. Ini yang mengkonsumsi ini bukan hanya binatang aja loh, ini kayak dijual untuk dimakan oleh orang nih, misalnya yang ingat ya pas dia beli darah pertama kali itu, misalnya kan dia kan orangnya kan nanya, ini apaan? Oh ini peternakan gue. Oh, lu kasih makan darah? Iya. Nah ini belalang buat apa? Ya buat dimakan. Oke. Nah, maksudnya kan seperti itu ya. tapi awalnya dia emang bikin itu kan emang buat dimakan, katanya dia tuh menciptakan emang Protein. makanan-makanan itu buat supaya tinggi protein, dia bikin tuh emang Betul. belalang ini tinggi protein ya. Tapi yang untuk dibeli orang yang gemuk itu masih nawar 300 deh, ntar duitnya sisanya gitu.
Itu buat hidup, dia pengen yang hidup. Soalnya kan dia bilang, waduh, kantong gini, ntar tahan hidupnya susah nih. Oh enggak, dia bilang gitu, maksudnya tuh cepat mati gitu, ibaratnya kalau misalnya ditaruh kantong satu-satu, lain kali per 50 kilo aja lu beli kantongan, dia bilang gitu kan. Kayaknya dijualnya udah mati deh Mas, setahu gue. Tahu gue sih dia sempat ada ngomong tuh, yang di mobil lain itu kali kan, buat yang kantong iya, itu dia nggak usah bilang yang lain kali kantongnya yang langsung per 50 kilo aja, kalau kayak gini-gini nih gue ntar susah bertahan hidup itu belalangnya gitu, dia bilang. Sempat gue denger sih sempat gitu sih. Oke, kalau mungkin gue kelewatan kali itu, tapi setahu gue sih itu sih yang dijual itu yang udah mati semua tuh, Udah karena mati ya. diambil semua tuh untuk bahan makanan istilahnya. Iya, iya. Mm-mm. Nah, selain itu apa lagi nih yang jadi kekurangan nih? Terus motivasi si ibunya ini Mas, maksudnya tuh apakah dia tahu itu pemakan darah efeknya tuh jadi segitu, masa dia nggak ngeh gitu loh, kan dia tahu gigit tangan dia, tapi dia kayak seolah-olah cuma mikirnya tuh supaya cepat beranak, cepat gede gitu loh, cepat gemuk gitu loh. Kan untuk ini, Jadi karena dia udah dualisme. stres karena nggak punya duit kan? Iya, tapi Motivasinya cuma kayaknya itu aja. terus yang sampai yang temennya cowok itu sampai bakar-bakar itu kayak juga kayak kurang ini, kayak kurang masuk akal gitu Mas. Ya mungkin. Bakar-bakar kan cepet banget lagi bakarnya, terus percuma bakar, akhirnya kan itu belalangnya pada keluar terbang padahal. Berpikiran pendek soalnya gara-gara ngelihat mayat yang tetangga tua itu ya. Iya, aduh. Hmm, hmm. Ini film harusnya cepet Mas, ini harusnya kalau mau dicepetin 10 dalam waktu 1 jam tuh dibuat 7 menit tuh bisa tuh Mas, film Mas, serius. Gimana gimana? Kalau pengen bikin pendekin jadi 7 menit bisa. Ya, kan Mas kan suka bilang, oh ini filmnya 2 jam kelamaan nih, harusnya mungkin 1 jam 45 menit sih Mas kalau ngomong gitu kan. Kalau bagi gua enggak nih, 1 jam pertama itu ibaratnya dibikin 7 menit bisa Mas. Itu serius. Sadis. Tapi benar sih, soalnya ini kayak agak-agak dalam arti agak-agak membingungkan nih. Di satu sisi diperlihatkan bahwa belalangnya ganas, tapi satu sisi itu kelihatannya itu belalang itu milih-milih korban ya. Kayak tadi itu, pas tokoh utamanya itu memberikan badannya untuk dimakanin, bisa diisepin darahnya, kok nggak dibuat mati kayak si kakek tua itu, bener kan? Iya. Terus Ataupun yang ibunya lagi desperate tuh, yang lagi kayak waktu anaknya tahu tuh dia lagi dikerubutin apa tuh. Kok belalang. abis itu adegannya langsung berubah, dia tetap santai-santai aja, tetap biasa lagi aja gitu Mas, kayak nggak ada goncangan gitu loh Mas. Karena dalam arti dia kan memberikan karena istilahnya lagi nggak kekurangan darah, istilahnya darahnya kan udah ditransfusi segala macam ya istilahnya ya, ataupun ngambil darah sapi. Nah dia kan nggak ada, akhirnya kan dia kan kasih badannya. Nah itu pun yang tadi itu saya bilang itu kok nggak sampai mati, gitu ya. Sedangkan si bapak tua itu bisa langsung mati tuh seperti itu. Sedangkan itu kan banyak tuh dalam arti. Terus habis itu pas adegan kambingnya diserbu, kenapa cuma kambingnya doang? Yang lainnya itu maksudnya kenapa nggak mencoba masuk ke mobil untuk ngabisin anaknya itu yang laki-laki ya? Ataupun masa sih nggak ada korban binatang lain di sekitar situ? Sekitar situ kan pasti kan ada binatang-binatang lain atau manusia lain tuh. Lokusnya yang udah lepas kemana? Iya kan sempat dilepas anaknya kan, lokusnya sempat belalang sempat ada kelepas ya, itu kok nggak ceritain kemana. Masih mending kalau udah nyerang kota gitu ya, Betul. teror Nah, itu seru kayak gitu baru. gue Ini kayak pikir itu budgetnya rendah bakalan kali Mas. gue pikir itu bakalan nyerang kota sih. Nggak tahu itu cuma nyerang kambing habis itu hilang. Nggak entah Makanya kemana. gue bingung Mas, Netflix bisa gini kok horornya, dan gue bilang tuh Rotten tuh nggak nonton sampai habis kali Mas, dia main sembarangan review kali, gue rasa tuh para kritikusnya 7 orang doang sih yang kasih 88%, 4 dari 5 rata-rata. Tapi film ini termasuk ini katanya ini kalau gue baca nih film ini dipilih untuk International Critic Weeks di Cannes Film Festival 2020. Tapi kan waktu itu kan dibatalin ya Cannes-nya ya. Jadi sempat dipilih nih untuk sebagai diputar di sana. Nah ini nggak ngerti juga sih nih apakah selera. Jadi itu apakah salah kita karena kita berpikir kita mendapatkan satu film makhluk yang bakalan ganas kemana-mana, misalnya ternyata ini film ini berfokus kepada manusianya yang perubahan dari psikologisnya ini. Nah ini dia yang tadi Mas bilang nih, andaikan kalau mau buat ya udah buat aja film istilahnya mengenai perubahan manusianya nih, istilahnya ya makhluknya itu dibelakangin aja dalam arti seperti itu. Nggak usah ada acara matiin orang kayak gitu Mas.
embel-embel horor, supaya ada embel-embel horornya gitu Mas, kesannya lu Mas. Nah, ini saya mau nanya, ada satu pertanyaan yang sulit nih Mas. Udah siap? Udah. Sebutkan 2 kelebihan dari film ini. Sebutkan 2 kelebihan dari film ini Mas ya. Kelebihannya apa ya? Sinematografinya? Sinematografinya jelek banget Mas. Itu belum dibahas tadi, itu birunya itu lo keselin, gelap itu Mas. Nggak Itu kelihatan. suasana itu semuanya Mas, aura ketika kecuali lagi siang ya Mas. Kalau nggak pas siang tuh kayak tuh temaram, bukan temaram ya, kayak tuh dibikin sama sutradara supaya efeknya Kelam. supaya visual, bukan soal kelam. Kalau kelam dalam beberapa part di film tuh bagus, tapi ini kayaknya gue lihat tuh kayak gelap Mas. Aura filmnya tuh kayak apa ya? Kayak ibaratnya nih Mas, gue bilang ya, ini kayak syutingnya tuh jam 3 pagi tau gak, jadi kurang pencahayaan Mas. Kurang pencahayaan semua, jujur. Kayak waktu dia di terakhir tuh endingnya tuh yang di laut, sama ketika dia bakar-bakar itu ya, ketika dia tetangga datang, kok malam-malam itu ketika dia nyusup-nyusup, dia lagi mau eksperimen itu, gue rasa kayak film ini bukannya sengaja itu kekurangan pencahayaan Mas. Oke. Jujur, kurang pencahayaan lampu ini Mas, kurang banget ini. Jadi bukan sengaja buat terkesan depresi gitu, enggak ya? Bukan, ini kekurangan ini apa, peralatan lampunya nih Mas. Jahat banget sih. Jujur, ini parah. Ini kalau Mas tanya tadi kelebihannya waktu di trailer aja bagus, dia berhasil nipu orang Mas. Udah. Sama satu lagi premisnya tuh yang kalau orang bilang tuh 3 kalimat tentang film ini tuh kesannya tuh seolah-olah tuh teror, tau gak? Tadi gue baca tadi tuh, gue merasa apa gue yang lagi nggak konsen atau apa, gue lihat satu orang ini Mas, lihat salah satu, nggak review sih Mas, lihat hipnosis ya orang Indonesia sama Barat, gue bilang Mas, hipnosisnya dia bukan review ya. Sialan, gue bilang kena nih, kalau yang belum nonton kena nih sama plot sinopsisnya, sama ininya nih apa, plot sinopsisnya deh Mas, kayak ibaratnya ada seorang ibu yang lagi bermasalah, punya 2 orang anak, tiba-tiba dia melakukan eksperimen, belalangnya yang tiba-tiba tuh mengancam jiwanya gitu kan, kayak bawaannya kita nontonnya kayak penasaran kan Mas. Aduh, yang nilai plusnya itu doang Mas, trailernya berhasil. Kedua, pemilihan premis kata-katanya tuh yang paton dari film ini berhasil. Udah itu sih. Tapi kedua hal itu malah istilahnya membuat kesel Mas dong ya? Iya, berkali-kali lipat kesel ini, jujur. Kecewa gue. Jadi marketingnya itu hebat dong? Marketing secara trailer itu kan bukan fake ya, maksudnya tuh iya sih, dia berhasil sih bikin gue ini sih apa, penasaran pengen nonton, penasaran kesel, alarmnya nggak bunyi, itu cukup berhasil sih Mas. Tapi malah kan kok kayak gini kan jadi efeknya jadi ini Mas, jadi apa ya, maksudnya tuh efek butterfly efeknya tuh jadi malah lebih dalam Mas buat mereka Mas. Rasa kecewa penontonnya dari gue nih ya, dari sisi gue yang kecewa banget sih Mas. Nggak tahu ya, ada gaya orang, sudut pandang orang tuh yang bisa menilai. Kalau Mas bilang sudut pandang dari transformasi psikologi seseorang itu boleh, tapi jangan dibikin ada monster-monster itu Mas. Maksudnya sekalian bikin drama aja. Nah, sekarang kita coba deh. Kita coba memasang pikiran kita nih, misalkan nih. Kita taunya ini bukan film monster. Kalau menurut Mas dari segi itu gimana? Kalau taunya bukan film monster, asal jangan nyerang-nyerang manusianya itu Mas. Itu boleh. Genre drama kalau begini. Jadi surviving life gitulah kita bilang lah. Dia struggle dalam hidup, tiba-tiba dia ada masalah, terus tiba-tiba tuh ketika dia mau berusaha untuk bangkit, ketika dia mau berusaha untuk apa, misalnya tuh mendapatkan uang dengan cara yang seperti itu, dia jadi lupa diri, jadi apa, maksudnya tuh jadi gelap mata. Nah itu bagus Mas kalau dibikin seperti itu ya. Asal juga plot hole-nya tuh jangan terlalu banyak Mas, kayak ibaratnya motivasi dia kan bikin kita diajak nebak-nebak kan, dia senengnya karena apa gitu loh.
Dia senang bikin ini karena supaya gemuknya itu atau supaya dia nggak menyadari ini bisa bahaya untuk manusia. Terus yang dibeli si pembeli itu hidup tomati kan juga kadang nggak jelas kan. Kok efeknya nggak ada untuk para pembeli itu, cuma satu orang di pembelinya. Yang borong. Iya nggak bisa, Mungkin patokan tuh nggak distributor bisa dia. tolak. Iya iya sih, tapi tolak ukurnya kan dia kan kalau dilihat kan bayarnya cuma 200-300, artinya kan nggak besar gitu loh Mas. Tolak ukur belinya pun kecil kan, kecuali dia tiba bawa nih pejabat yang gue bilang tadi, pejabat dari pemerintah nih, saya pengen beli nih mau buat eksperimen, ternyata ini ada darahnya bisa mendarah, jadi mau buat eksperimen apa gitu, mungkin lebih menarik kayak gitu Mas. Buat Padahal pembunuh massal, jadi alat perang gitu, dalam massal gini, pembunuh massal gitu loh. Padahal dia ini udah ngebangun beberapa tempat peternakan tuh ya. Jadi istilahnya kan kesannya maju ya, istilahnya ya. Oh, ini bangun lagi ya, seperti itu ya. Iya. Tapi tuh nggak ada artinya, jadi semua tuh dibikin tuh nggak ada arti, akhirnya jadi percuma dia mau tambah 4 tambah 5, kayak untuk scene selanjutnya tuh kayak nggak pas gitu Mas. Kecuali dia bilang nih yang satu nih yang paling ganas nih, berarti nih kubah yang satu yang paling ganas yang raksasa itu Ratunya istilahnya. iya ada pembedanya, harusnya seperti itu loh maksudnya. Dia memperbanyak itu, makanya gue bilang nambahin durasi itu Kak. Terus ratunya itu makanin belalang yang lemah istilahnya. Jadi istilahnya Iya benar-benar gitu. tinggal belalang yang kanibal atau istilahnya yang ganas, sisanya itu yang kuat. Iya. Kalau enggak dia bikin kubah yang satu yang benar-benar nih terbuat dari besi semua Mas. Jadi pada nggak bisa kabur karena dia tahu nih belalang ini Berbahaya. ganas-ganas nih di kubah ini yang bahaya-bahaya nih. Maksudnya kayak gitu loh, dibikin seperti itu maksudnya Mas harusnya. Tapi ini dibikin tuh flat-flat aja, sama-sama aja gitu loh. Nah, sekarang kira-kira ada scene atau adegan yang paling ngeselin nggak? Paling ngeselin nih. Soalnya kan kayaknya ini dari tadi Mas kan kesel banget nih. Pasti ada dong adegan yang puncak. Aduh, ampun deh ini film nih. Puncak yang gue paling ngeselin paling yang endingnya malah Mas. Yang emaknya udah diserang habis-habisan atau dia Setuju. tetap bisa bangun. Anjing gue bilang. Nah, itu dia yang gue bingung itu gini, apa belalangnya tahu oh nih ini yang ngasih gue makanan nih istilahnya. Jadi pas lepas itu emaknya nggak diserang, yang diserang anaknya. Nah, bener nggak? Kok bisa Udah gitu milih-milih end korban? credit tuh. Udah gitu langsung end credit, ngeselin gak lo? Aduh ini ngeselin lo sumpah lo. Dia capek-capek nolongin anaknya demi darah-darahin terus kan padahal kan itu juga belalang kan kalau anaknya dia dalam laut kan juga nggak ketangkep kan, belalang kan ibaratnya kan nggak bisa Betul, nyerang nggak bisa pakai berenang, nggak bisa dalam arti dia kan ke dalam air. ketutup apa perahu istilahnya kan, di bawah perahu Iya, kan dia kan. iya. Kecuali nyerang misalnya ular gitu masih mending ya, ular kan bisa Bisa gigit masuk dari. dalam nyelam segala macam ya. Iya. Nah itu dia Aduh. dalam arti apa sekuat itu dalam arti sedangkan dia itu tadi itu Mas bilang ini belalangnya nggak kuat banget, nggak harus sampai dibuatkan istilahnya sarang dari besi, ini sarang dari istilahnya dari plastik, dia itu nggak bisa Iya, tetap. keluar. Ini Iya. anaknya itu di bawah perahu kayu, diserang ya bakal bolong, ngerti nggak? Karena dari plastik Iya. aja dia nggak bisa keluar. Terus habis itu tadi Iya. itu yang tadi saya bilang itu nggak tahu nih. Kalau saya sih berpikir, ini kok emaknya kok kayaknya pas dia kasih makan badannya nggak mati, itu pertama tuh. Yang kedua itu pas belalangnya keluar, yang diserang itu yang cowok sama yang anaknya. Apa mungkin karena yang cowok itu istilahnya ngebakar, jadi istilahnya dia tahu nih, belalangnya tahu, belalang kan nggak tahu dia yang ngebakar. Tapi kok ibunya kok tenang-tenang aja itu nggak diserang sama sekali sampai dia kasih darah. Itu kan agak-agak aneh menurut gue. Seperti Terus itu. dia bisa masuk ke rumah itu gimana Mas? Kaca dipecahin Ya sama siapa? si belalang. Sama si belalang kaca dipecahin ya kan, dia udah tutup pintu tuh. Udah tutup pintu tuh yang laki tetangga itu. Tapi ujung-ujungnya kan 3 menit kemudian di scene tersebut dia udah dikerubutin sama si kecoa emang belalang kan. Kayak pas dia mau keluar segala macam deh tuh, kayak mungkin ada pintu-pintu yang belum kebuka, dan gue nggak nge deh ada kaca pecah sih, kayaknya nggak ada ya, kayak Makanya gue nggak ada bingung. kaca pecah sih seperti itu. Jadi memang benar sih dalam arti tadi itu yang kakek-kakek tiba-tiba mati dalam arti kan, yang dikerubutin secepat itukah sampai nggak bisa lari istilahnya kan. Iya, aduh masa salah hari, kecuali kakek itu misal gini deh Mas. Kaki Tiba-tiba lagi lumpuh. jalan
kejeduk kepala itu berdarah. Nah itu mungkin wajar kayak piranha, Mas, ngerti gak? Setuju. Jadi kejeduk kepalanya berdarah terus istilahnya belalangnya mencium darah itu langsung dikerbutin. Sedangkan dia kejeduk kan jatuh mungkin atau kakinya. Gue kira itu apa kakinya kena tongkat istilahnya garpu yang biasa ada di apa pertanian gitu sehingga dia jatuh segala macam kan tiba-tiba kan. Gitu, cuma ngintip dong, ngintip muka kaget, udah 2 menit kemudian udah tergeletak itu. Nah, itu dia tuh. Itu sih yang menurut gue agak-agak keselin juga sih. Seperti Keselin itu. itu. Endingnya bener sih. Endingnya gue setuju. Itu aduh ampun deh. Ya ampun deh. Menurut gue sih itu bener-bener ampun. Nah, Itu kalau di... ini film of the year ini, Mas, gue bisa bilang. Resi Award gue kasih ke dia, Mas. Resi Award, Mas. Resi Award-nya ke dia. Iya, aduh. Nah, ini gantinya nih, abis nonton gini gue harus dapet nih, harus film yang bikin gue ketawa banget, Mas. Serius, Mas. Kalau nggak dapet yang bikin gue ketawa banget, mau itu jelek atau bagus, ini bikin gue nih bisa bikin trauma nonton nih, Mas, gue nih. Jadi males nonton lagi ya. Iya, jadi males nonton film yang ini tentang binatang gitu, jadi 101 kasihan ini. menit. 101 Kasihan menit. genre apa nih, kasihan teman-teman ini yang genre binatang pure yang benar-benar nyerang binatang gitu ya, kayak Jurassic Park atau apapun ya. Jadi kasihan karena kemasuk kelompok ini nih, Mas. Iya betul sih. Jadi Ibaratnya nanti kalau orang di dalam jadi genre film, ibaratnya dalam genre film nih orang lagi nyari nih, Mas. Orang lagi libur nih. Searching di Google, film tema binatang ganas. Keluar dulu itu film itu lagi. The Swarm. Keluar dulu karena kan 2021, Mas, keluar dulu. Selanjutnya tuh ada misalnya Bats, ada film tentang hiu, ada Jurassic Park atau apa. Kasihan, jadi yang lain tuh jadi kasihan, Mas. Setuju Karena sih, dia setuju. masuk kelompok ini. Bahkan tanda kutip film kelas B atau kelas C yang mengenai makhluk walaupun CGI jelek, mereka akan istilahnya mementingkan keganasan dari makhluk itu walaupun kita melihat nih oh ini jelek banget nih CGI, tapi film kelas B pun tahu menjualnya menjual makhluk tersebut bukan menjual Chef Nando. Chef keluarga Nando. apa? Chef Nando. Chef Nando. Terbang, hiu terbang. Nah, Tapi maksudnya kan masih mending itu udah ganas-ganasnya masih gimana gitu ya, bikin terhibur lah gitu ya. betul, dan mereka tahu apa yang mereka jual. Mereka jual makhluknya, mereka jual. Atau film-film yang kelas B, kalian cari deh, maksudnya film makhluk apapun, dinosaurus pun kita lihat nih, oh dinosaurusnya kelihatan banget nih CGI, tapi mereka tahu nih, setidaknya mereka tahu mereka mau jual yang mana. Nah ini nih mungkin, ya kita mungkin sebagai penonton nih, mungkin kita anggap aja kita yang salah kali ya, dalam arti mungkin ya kita expect-nya itu, tapi ternyata itu maunya itu bukan makhluknya, tapi ya ampun deh, bener ya. Nah, kalau satu kata untuk film ini apa, Mas? Bajingan. Serius bajingan ini, Mas, serius, Mas. Ini bajingan banget nih, the real bajingan ini film nih. Aduh. Gimana? Kenapa? Kok bisa satu katanya ngipilihnya itu? Tadi Mas gue kasih tahu itu, Mas, apa kronologis ya, Mas, dari awal, Mas, kronologis sebelum nonton, masa menunggu, masa kelewatan, akhirnya nonton. Nah itu sih aduh bajingan banget pas ini, Mas. Nah, aduh, bajingan level 5 ini, Mas. Yang Level 5 ini bajingannya. Gue penasaran lalu ini habis film ini habis kan pelukan blek hitam kan ya? Iya. Perasaan lu gimana saat emosi itu? Lah. Emosi, jujur. Emosi, Mas. Emosi berat itu gue sumpah. Oke, jadi film ini yang bagusnya cuma trailer sama premis yang ditulisnya ya. Oke. Udah itu doang, udah cukup deh. Nah, ada pesan nggak untuk para pendengar nih, untuk para sobat BB69 nih untuk film ini? Malah gue pengen berharap sobat atau penonton nih pada nonton, coba ya kira-kira apa gue yang lagi error atau gue lagi salah. Gak mungkin, coba gue pengen lihat sudut pandang tuh yang positif tentang film ini apa gitu loh. Ada gak ya orang tiba-tiba bilang, itu keren lagi, gila, itu belalangnya tuh ganas, itu ngisep darahnya ngeri banget. Gue bayangin tuh ada gak ya orang yang seperti itu ya. Nah,
Iya, oke oke. Nanti nih kalian nih coba Oh nonton bagus aja. juga sih Mas Hmm, hmm, Mas hmm. Gugus nih. Mas Gus, kita lagi bertiga nanya nih, Mas gimana Mas? Kan dia kadang sudut pandangnya beda kan ya, sudut pandang kadang-kadang orangnya beda. Dia bilang, bagus tuh, lumayan tuh, keren tuh. Itu bilang, gue nggak kebayang gitu, kayak nggak kebayang orang bilang bagus Mas, jujur Mas. Mungkin kalau yang bilang bagus itu kalau menurut gue mungkin itu bukan dari segi belalangnya sih. Mungkin dari segi oh ini mungkin karena saudaranya maunya ini perubahan daripada gini 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 gini. Tapi menurut gue sih itu juga nggak berhasil menjual ya, dalam arti nggak Nggak berhasil berhasil. ditampilkan. Oh mungkin Hmm, karakter anaknya nih yang istilahnya yang depresi karena gini ini menurut gue sih nggak kuat tuh, anaknya kagak. menyebalkan, kita nggak bisa Iya, simpati sama itu anak tuh istilahnya si kagak, Laura. kagak. Eh, Hmm. hmm, hmm. Jadi kita tetap nyaranin coba tonton aja ya, mungkin kan namanya suka apa tidak suka terhadap film kan itu kan tergantung Sudut daripada pandang. sudut Sudut. pandang. Bahkan misalkan kalau ternyata suka, kita lebih lebih seneng nih. Ternyata ada yang suka nih. Jadi tolong, maksudnya mungkin aja di komentar itu bisa dibilang, oh nih bagus kok karena gini gini gini. Mungkin kalian nggak bisa melihat sudut pandang yang bagusnya seperti apa nih. Mungkin seperti itu kali Mas ya. Iya sih. Asal dia ada satu kombinasi yang tepat lagi, yaitu dia harus nonton trailer ya Mas. Itu baru pas. Untung trailernya saya nggak nonton sih. Lebih nggak gondok gitu. Trailernya harus sambil nonton ini, baru tuh feel-nya tuh baru kita bisa ambil kesimpulan Mas. Jadi harusnya itu nonton trailer dulu baru nonton filmnya ya. Jadi kita mau tahu nih Iya, istilahnya. betul. So di trailernya tuh bagus Mas, tuh ceritanya tuh kalau di trailer nggak kedetek gitu loh, ending yang mana, Hmm, awal yang mana gitu nggak kedetek. Hebat ini Mas, nggak alur cerita film Mas. Trailernya tuh nggak hmm, alur cerita film. hmm. Itu di-zoom-zoomin tuh kok Mas. Apa tuh kesana tuh bilangnya di-zoomin, ketakutannya di-zoomin gitu loh. Hmm. Kalau Iya. gitu, kalau gitu nanti PR saya ini saya harus nonton trailer sih. Saya belum nonton trailernya, jadi saya belum nggak Nah, tahu nih gimana kenapa bikin kesel nah, nih. iya coba nonton trailernya silakan tuh. Aduh. Oke oke oke. Kayak ini hari ini nih kita mendapatkan apa bahasan film yang cukup fenomenal yang membuat Mas Watching Movie Channel ini emosi ya. Tapi ya Emosi sumpah. tapi namanya film kita kan harus harus nonton baik itu misalnya bagus Ini atau jelek gue nggak bisa atau bilang ini di ending sebuah apa penutup ya, gue nggak bisa bilang nih kita harus apresiasi sih, gue nggak bisa Mas ini Mas. nggak bisa Kadang orang bilang. bilang tetap sih kita harus apresiasi, itu nggak bisa, harus dicoret kata itu Mas untuk film ini Mas. Kayak kemarin kita waktu gibahin apa Kopi and Jun kan tetap kita tetap apresiasi lah film Indonesia nih, ada tema tentang binatang, ada tentang dogi nih, suatu terobosan, ibaratnya masih ada kayak gitunya Mas. Ini Hmm. nggak ada Mas, serius apresiasi jujur nggak ada Mas ini Mas. Kalau bisa Oke. cepet-cepet hilang dari memori kita deh yang udah nonton deh. Aduh, yang penting sih semoga sih nggak kapok untuk nonton film tentang makhluk-makhluk lain ya, berarti ya. Dan kita Mudah-mudahan enggak deh, jangan sampai deh, ngeri deh, hmm, itu bahaya tuh. kita Jangan sampai berharap Mas. sih kita berharap nih produser film nih tetap membuat film-film makhluk-makhluk nih baik itu tawon lah, ular lah, mau tikus lah, mau apalah. Karena itu kan creature itu kan membuat istilahnya daya tarik tersendiri nih buat kita nih. Oke, Iya. oke, oke. Thank you banget nih Mas Watching nih. Kita udah gibahin sebuah film yang kata Mas Watching ini nggak perlulah kata-kata apresiasi lagi lah. Nggak ada. Sumpah nggak ada. Bajingan nih film. Oke, oke, oke. Oke Mas, terima kasih banget nih Mas. Kita udah ngobrolin satu film ini. Ya semoga kedepannya kita bisa bicarain film-film yang cukup menarik ataupun yang cukup membuat bikin kita geleng-geleng kepala lagi Mas. Oke. Mas, betul. Sekali lagi terima kasih Mas Watching dan see Thank you, you. thank you. Thank you, thank you.